Shalom adik-adik, apa kabarmu? Saya sehat kan? Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mulai kebaktian kita. Kita mau menyapa Tuhan terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi lagu Ku Beri Kemuliaan. Kita angkat tangan kita semua ya Dedek. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari adik-adik kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matamu semua. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kudus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk boleh berbakti kepada Tuhan. Walaupun kami masih tetap berbakti kepada Tuhan melalui online. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan akan selalu menyertai kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, mari Tuhan sertai kami, urapi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami. Dan kalau sebentar lagi pun kami akan kembali memuji Tuhan, biarlah pujian-pujian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami naikkan doa kami yang sederhana ini hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kami. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi lagi. Kita semua akan menyanyikan Kau temanku, Kau temanku. Semuanya bagi berdiri ya. Kita buat gerakan. Pokoknya senangkan hati sampai kita bergerak supaya sehat semuanya. Oke? Oke, semuanya. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Hap, 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 hap. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, dorong terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Hap, 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 hap. Wah, sudah dimakan rotinya? Udah kenyang kali, Udah Kak. kenyang kali. Jadi walaupun contohnya seperti roti dan mentega, tapi kita bersahabat, ya kan Kak ya? Saudara ya Kak. Iya, kita akan masuki firman Tuhan. Mari adik-adik kita semuanya bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan,
puji-pujian, penyembahan sudah kami naikkan ke hadapan-Mu. Pada waktunya ini Tuhan, kami akan mendengar bagian dari firman Tuhan. Tetaplah Tuhan, Kau hadir, hadirat-Mu di sini Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan melalui firman-Mu ini juga Bapa, walaupun kami masih kecil, adik-adik ini tetap boleh mengerti, boleh memahami, dan boleh menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk pada firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca Alkitab kita, kakak mau bertanya dulu. Barangkali kalian ada ya di antara kalian yang dengan senang hati atau sukacita terus menggandeng temannya sambil berjalan, menggandeng temannya, goyang-goyang tangan ya, atau saling merangkul bahu. Ya barangkali pasti ada itu, karena adanya sukacita di hati. Nah, tema kita hari ini saling mengasihi. Coba sekarang kita buka dulu Alkitab kita. Apa isi Alkitab kita pada minggu ini? Kita buka Roma 12. Kita buka Roma 12 ayat 9 sampai 12. Sudah dapat ya? Roma 12 ayat 9 sampai 12. Bunyinya demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Sampai di sini pembacaan firman. Nah, sekarang kakak mau tanya ini sesuai dengan tema kita saling mengasihi. Kalau yang namanya saling mengasihi itu pasti karena kita sayang ya, ada rasa sayang, senang sama teman kita, baru kita mengasihinya. Kalau kita benci sama orang, kita kan tidak mengasihi, pasti kita biarin aja kok situ. Nah seperti itu ya. Tadi seperti yang kakak bilang, saling bergandengan teman, ya bergandengan tangan sama temannya. Nah contohnya seperti ini ya, gambar ini. Nah, adik-adik, gambar ini menunjukkan dia saling mengasihi, ya dia saling mengasihi, bergandengan tangan. Nah kalau kita bergandengan tangan seperti ini, tentu artinya bila kita ada sesuatu masalah atau dalam kesedihan, teman kita akan datang dan menanyakan, ada apa teman? Lalu kita menceritakan isi hati kita, curhat kita, apa ada masalah seperti ini. Nah itu dia artinya bergandengan tangan. Ayo, kesusahanmu kesusahanku, kalau kamu senang aku juga senang. Jadi kalau ada masalah kita ceritakan dengan teman kita yang seiman, maka persoalan itu bisa teratasi ya. Contohnya lagi gambar seperti ini ya. Nah ini ada gambar Tuhan Yesus yang mengasihi seorang anak. Dia memeluk anak tersebut, artinya dia mengasihi, aku mengasihi engkau. Nah di sini Tuhan Yesus mengajarkan juga kepada kita supaya kita mengikuti contoh yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada seorang anak ini. Artinya bila kita ada teman kita yang melakukan kesalahan sama kita, terus dia menyadarinya, oh aku salah sama temanku itu, atau si Allah kita bilang, terus kita datangi dia. Aku salah, aku minta maaf ya, maafkan kesalahanku ya. Nah, lalu apa sambutan kita? Bukan kita bilang, samalah kau, aku gak suka, aku masih membenci kau. Tidak seperti itu, Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tapi Tuhan mengajari kita supaya kita juga saling memaafkan, mengasihi saudara-saudara kita yang seiman. Dengan kita mengasihi seperti yang kita lihat di gambar ini, maka kasih itu ada sama kita dan ada juga sama teman kita, maka terjalinlah seperti yang ada di gambar ini. Tuhan Yesus
sudah lebih dahulu mengasihi kita, makanya kita juga harus mengikuti Tuhan Yesus mengasihi teman kita. Ya, nah banyak lagi contohnya. Misalnya seperti ini. Nah, Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak ini ya. Jadi jangan nanti adik-adik kecil membilangkan, Tuhan itu kan karena kami masih kecil, Tuhan nggak sayang sama kami. Karena kan ada mama kami yang menyayangi kami. Tidak seperti itu. Ya, Tuhan Yesus menyayangi semua anak. Nah, contohnya anak kecil. Anak kecil ini yang paling disayangi Tuhan Yesus. Karena anak-anak kecil itu pikirannya masih polos. Ya, dia belum dikuasai pikiran-pikiran yang jelek. Masih bersih hatinya. Jadi itu yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita, khususnya juga kepada anak remaja saat ini. Jadilah seperti anak kecil ini. Ya, kita dengarkan yang baik-baik aja, yang jelek-jelek nggak usah didengar. Karena Tuhan tidak senang yang jelek-jelek. Nah, contohnya seperti inilah. Sungguh indah ya bila kita bisa sejalan dengan kasih Kristus. Ya, kita bisa hidup senang, damai, sejahtera. Nah, jadi contohnya lagi, kita saudara-saudara yang seiman itu, kita juga harus bisa perlihatkan. Contohnya, bila teman kita ada yang sakit, ya, kita merasakan, oh temanku sakit, kita kunjungi. Dengan kita mengunjungi teman kita ini, maka teman kita itu juga bukan hanya mesti makan obat dia baru bisa sembuh. Dengan kedatangan kita pun dia bisa cepat sembuh, karena kita memberikan penghiburan, ya, cepat sembuh ya kawan, dan kita bisa kumpul bersama kembali. Nah, jadi hiburan itu membantu dia biar cepat sembuh, bukan hanya harus makan obat baru bisa sembuh. Dimakani pun obat itu kalau pikirannya tidak tenang, nggak bisa sembuh juga. Ya, contohnya lagi, kita ada teman kita yang ulang tahun. Kita kasih ucapan, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Bagaimana hati kita bila kita yang diberikan kata-kata seperti itu? Pasti kita senang kan? Itu karena apa? Karena ada kasih. Kalau tidak ada kasih, itu tak akan terjadi. Nggak akan ada kunjungan, tidak ada ucapan selamat, nggak ada. Karena tidak ada kasih. Biar aja ke situ. Satu lagi yang Tuhan mau, kalau kita mengasihi, jangan kasih itu berpura-pura, pura-pura baik. Ada teman kita yang jatuh, aduh kenapa? Kita tolong, padahal dalam hati kita tadi syukuri loh, nah, rasain. Seperti itu. Kita harus ingat, dari wajah, kata-kata, kita semua bisa tahu, tapi dalam hati Tuhan tahu ya. Jadi kita disuruh untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, terkhusus saudara-saudara kita yang seiman dengan kita. Bila dia dalam kesedihan, kita ajak dia, kita rangkul dia, kita doakan. Nah, itu yang nomor satu, kita harus bisa mendoakan teman kita ataupun musuh kita, jangan hanya teman aja, musuh pun wajib kita doakan supaya hatinya bisa berbalik, dia menyadari akan kesalahannya. Nah, jadi pesan guru, selalulah belajar mengasihi dan jangan kasih itu pura-pura. Oke adik-adik, sampai di sini firman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini Bapak. Biarlah kami Tuhan mulai saat ini terus ke depannya Bapak, kami dapat saling mengasihi, kami dapat saling memaafkan dan mau mendoakan teman kami Tuhan, baik yang sakit, yang membenci kami Tuhan, kami mau mendoakan ya Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami Tuhan, sehingga kami juga mau meniru Engkau Tuhan, agar kami dapat lebih baik lagi Tuhan, agar Engkau juga semakin menyayangi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus, terima doa anak ini. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Mari kita bernyanyi lagu Kami Bawa Korban Pujian. Siapkan semua persembahanmu seperti yang diberikan oleh orang tua kita ya.
Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami sudah memberikan bagian dari persembahan kami Tuhan. Kami tahu Bapa, ini sungguh sedikit Bapa di hadapan Tuhan, tetapi kami percaya melalui tangan-tangan kecil mengumpulkan persembahan ini Bapa. Ini sungguh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja kami ini maupun sampai ke seluruh dunia Bapa. Kami tahu Tuhan sendiri yang bekerja. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk adik-adik kami yang sedang dalam masa sekolah Tuhan. Bapa, pada saat ini karena pada masa pandemi mereka bersekolah dari rumah dengan fasilitas yang ada Tuhan, melalui daring, dengan mungkin juga mereka harus melakukan datang ke sekolah karena kebutuhan daripada sekolahnya. Apapun itu Tuhan, kami percaya dengan situasi yang ada, mereka dikuatkan, mereka disehatkan, dicerdaskan dan diberi hikmat oleh Engkau, sehingga mereka boleh berhasil Tuhan, dalam persekolahan mereka. Kami tahu Tuhan, karena Engkau sendiri yang menuntun mereka, menjagai mereka. Kami serahkan adik-adik kami Tuhan dalam 1 minggu ke depan ini di dalam mereka melakukan aktivitas sebagai anak sekolah. Berdoa juga kami Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, di mana mereka juga penuh mendampingi adik-adik kami dalam masa sekolah dari rumah. Tuhan, biarlah juga orang tua kami ini, Tuhan berikan hikmat pengertian kepada mereka, untuk boleh juga mendampingi adik-adik selain itu juga Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, Tuhan berikanlah kelimpahan kepada mereka. Dengan demikian juga mereka boleh mencukupi semua kebutuhan dalam keluarga mereka masing-masing. Kami tahu Tuhan, Kau baik bagi kehidupan kami semuanya. Pada saat ini, kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa di dalam masa pandemik ini Tuhan. Sungguh kami hanya mengangkat doa-doa kami kepada Tuhan. Berdoa kami Bapa untuk para dokter dan para medis yang sedang menangani para pasien maupun korban daripada COVID-19. Berdoa kami Tuhan untuk pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi, Bapak dengan seluruh aparatnya, dari tingkat atas sampai ke bawah Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok, dalam mereka menangani setiap perekonomian kehidupan negara kami ini. Berdoa juga kami Tuhan untuk GBKP Tuhan di seluruh Indonesia ini. Bahkan berdoa kami untuk GBKP khususnya Polonia Tuhan. Berkati Tuhan, urapi Tuhan para pelayan di Polonia Tuhan. Ketua diaken, pendeta, guru KKR, pengurus kategoria, seluruhnya Tuhan. Biarlah para pelayan-Mu ini juga boleh bekerja bersungguh-sungguh dengan kekuatan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang telah terpapar penyakit COVID-19 ini Tuhan, ataupun malah sudah Engkau panggil lebih dahulu daripada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu di sini sungguh-sungguh menaikkan permohonan kepada Tuhan. Biarlah kami tetap dikuatkan, diberikan kesehatan, supaya kami semuanya boleh melewati masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan pada waktunya nanti Tuhan, dengan sukacita yang penuh daripada Tuhan, kami boleh kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami tetap boleh melihat terang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita. Kita bernyanyi lagu Oh Betapa Indahnya. Ada gerakannya ya Kak ya? Ya. Kita ikuti sama-sama ya adik-adik gerakan kita. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya
Kita akan menutup kebaktian kita dengan kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita semua mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.